anna rajulan minal ansar a'taka gulaman lahu an duburi wa lam yakun lahu malun ghairuhu. Fabalaga dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ma yastarihi minni fastarahu Nuaim bin Abdullah bisamaniyatin dirhamin muttafaqun alaih. Jabir berkata, ada seorang laki-laki, dia mau meninggal. Jadi dia mau meninggal, dia tidak punya harta apa-apa kecuali budak. Budak ini kan harta besar. Dia ingin bagaimana budaknya dimerdekakan semua, dibebaskan semua. Ini luar biasa. Jadi saya ingin berwasiat bagaimana saya punya budak kalau saya meninggal, saya mau bebaskan semua. Maka ini perkara terdengar oleh Nabi. Disampaikan sama Nabi, ya Rasul, si fulan mau merdekakan semua budaknya sementara dia masih punya utang. Ya kan? Sementara dia masih punya utang, ya Rasul. Maka Nabi datang. Kemudian Nabi tunjukkan, Nabi umumkan itu budak-budaknya. Siapa yang mau beli ini budak? Nabi. Akhirnya Nuaim, sahabat Nabi. Ini hebat triknya Nabi ya. Nuaim, sahabat Nabi, beli itu budak dengan harga, dibeli itu budak dengan harga bisamania mi'atin dirham, 800 dirham. Dibelilah. Wa fila lafaz pahataja, Nuaim yang akan merdekakan. Jadi Nabi hebat triknya ya. Jadi si Nuaim beli itu 800 dirham, dikasih sama Nabi. Setelah itu Nabi panggil itu sahabat yang punya budak. Budak itu sudah saya jual. Jadi Nabi jadi perantara menyelesaikan masalah ya. Itulah seorang Nabi. Ini 800 dirham hasil dari penjualan budak. Bayar utangmu. Jadi kenapa Nabi tidak kasih dibebaskan? Utangnya masih ada. Mau pakai bayar pakai apa? Kau bayar utang meninggal kau dikejar. Kalau ada utang, bukan hanya sampai di kubur, sampai di akhirat kau masuk surga yang ditarik. Kalau masih ada utang. Jadi Nabi bilang bayar utang. Kebetulan yang beli ini Nuaim dia paham. Kebetulan orang ada harta. Oh, ini triknya Nabi. Akhirnya setelah Nuaim beli itu budak, Nuaim merdeka. Subhanallah ya, luar biasa. Jadi sahabat juga paham apa yang dalam pikiran Nabi. Jadi kalau seandainya ini sahabat merdekakan, dia masih punya utang, bahaya. Tidak bisa. Ya sama kita mau bersedekah, ya, semangat kita mau bersedekah, maka secara syariat, secara hukum tidak boleh kita bersedekah kalau utang belum terbayar. Artinya lain kalau sedekah hanya sedekah makanan 1 piring, itu beda. Artinya Anda mau bersedekah 100 juta, Anda punya utang 90 juta. Bagaimana cara? Tidak dibolehkan dalam syariat. Bahkan dalam semua mazhab, ketika Anda mau berhaji besok, tapi Anda masih punya utang, Anda tidak boleh haji dulu. Jadi makanya konsep-konsep talangan itu hati-hati. Ya, konsep-konsep talangan umrah, talangan haji, hati-hati. Bisa-bisa ada unsur ribawi di dalamnya. Kenapa? Urusan umrah dengan haji ini manis kata, siapa yang mampu? Bukan siapa yang berutang, siapa yang ditalangi. Jadi jangan paksakan. Masa mau pergi ke Baitullah kita harus berutang? Tak boleh. Yang dipanggil itu orang yang mampu, sedangkan orang yang mampu kalau tidak diberikan hidayah, tidak akan juga. Yang baru-baru Qur'an tidak ada keluar bisa kan? 400 sampai 1 miliar dibayar supaya tidak antri. Tapi karena panggilan. Jadi apalagi kalau dipaksakan untuk berutang dana talangan haji dulu, nanti cicil belakangan. Wah, kan kalau ibadah haji tidak boleh. Tak bagus. Walaupun ada yang membolehkan, tapi jangan. Karena pada hakikatnya hukum dasarnya haji
bagi yang mampu. Lain nanti di bidang jual beli, di bidang kita punya pekerjaan, itu beda. Ya, itu beda. Karena memang pekerjaan kita menghasilkan, nanti hasilnya dipakai untuk bayar. Persoalannya tidak bisa kita paksakan ya. Apalagi kalangan-kalangan itu jangan. Ya, kalau memang panggilan Allah, bismillah. Dia tidak antri juga anda reguler. Kalau memang Allah takdirkan, bismillah bisa juga orang. Hanya antri ini kan hanya syariatnya. Kita berusaha berarti ada niat untuk jangan paksa. Jadi kira-kira begini. Ini sahabat mau sedekahkan, mau bebaskan semua budaknya, tapi dia masih ada utang, jadi tidak dibolehkan sama Nabi. Jadi triknya Nabi, dapat sahabat yang kaya yang beli, maka dikasih untuk bayar utang, sahabat itu nanti bebaskan. Itulah yang luar biasa ya, yang dia dapat kebebasan dari api neraka. Namun itu. Wa fi riwayatin Nasa'i wa kana alaihi dainun. Itu laki-laki ada utang. Faba'ahu bisamaniya mi'atin dirham. Maka dijuallah itu, utangnya kurang lebih 800 dirham. Maka Nabi jual dengan harga itu. Fa'atahu. Kemudian Nabi kasih, wa qala aqdi dainaka. Ambil ini uang, bayar utangmu. Ini cara luar biasa Nabi kan. Kemudian Amr bin Ibn Suwaid an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukatab abdu ma baqiya alaihi min mukatabatihi dirham. Ini tadi yang tadi mukatabah. Jadi seorang budak, ini budak saya. Kita ada perjanjian mukatabah untuk dia mau merdeka tapi dia mau cicil. Begitu. Maka selama dicicil belum lunas, ini tetap budak saya sampai lunas. Kata Nabi, walaupun tinggal 1 dirham, walaupun tinggal 1 dirham atau bahasa kita tinggal 1 rupiah, dia belum jadi orang yang merdeka. Karena masih ada ansurannya yang harus dia bayar. Jadi begitu. Jangan nanti mentang-mentang anak bercicil, anak punya diri, anak berlaga. Begitu. Saya sudah orang merdeka, nggak boleh ente suruh, nggak boleh ini, nggak bisa. Karena masih belum lunas efeknya ini. Jadi itulah mudahnya Islam. Ternyata Nabi buat syariat, buat jalan bagi orang yang tidak mampu, boleh dia cicil dirinya. Bayangkan itu, zalimnya itu sistem perbudakan. Dirinya saja dia tidak mampu, bayangkan. Luar biasa. Jadi nanti orang yang mau merdeka, dari mana bisa dia dapat duit? Karena dia tidak dapat gaji. Namanya budak tidak ada gaji, dia hanya ditanggung makan. Dari mana? Maka ini Nabi perintahkan alokasinya salah satunya zakat. Berapa golongan zakatnya sebenarnya? Di surah Taubah 8 golongan. Selain mu'alaf, fukara, masakin, amil, ada di situ riqab, budak. Ada budak. Jadi Nabi ini punya bendahara negara yang mengumpulkan semua uang-uang zakat. Maka salah satu alokasi zakat membebaskan budak. Ini bukti bahwa Islam bersungguh-sungguh ingin menghapuskan perbudakan. Di zakat sampai di kiamat. Ada kadang di kami ini pusing ambil zakat cari mana itu orang budak. Kalau sudah tidak ada perbudakan ya. Kalau seandainya masih ada perbudakan, maka dia punya hak. Utamanya bagi orang-orang yang mukata, yang mau bebas dengan cara dia ansur dirinya. Jadi pasti di antara kita kan tanya, budak dikasih bagaimana? Bukan hanya dikasih beras. Ya. Kalau ada zakat mal yang nilainya besar, dipakai untuk bayar, bebaskan dirinya, walaupun dia ansur. Tidak apa-apa. Jadi kalau seandainya ada zaman perbudakan hari ini, database-nya ambil zakat bukan hanya fukara, miskin, orang dalam kehabisan dalam perjalanan, bukan hanya orang mu'alaf, bukan hanya orang yang berhutang, tetapi rikab juga harus masuk database. Siapa-siapa yang budak di kampung ini, bawahnya si A, si
si C, itu target amil zakat, harus memerdekakan dia. Kan begitu, harus memerdekakan. Jadi di zaman Nabi begitu, alokasi zakat untuk memerdekakan sebagian, akan begitu, 12%. 12% dari jumlah zakat dialokasikan untuk memerdekakan juga. Supaya makin banyak orang merdeka perbudakan hadis. Karena di mata Allah semua manusia itu sama, kecuali takwanya saja. Itu yang dibawa agama oleh Rasul. Itu bukan. Kemudian Abu Musalamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah bina kana li ahadakunna mukhatab wa kana inda ma yuwaddi faltahti jubbinu. Apabila kalian wanita punya budak, kan? Ini yang kedua. Jadi kalau wanita yang lalu sudah kita bahas, kalau budak laki-laki, budak perempuan, dia punya tuan laki-laki, maka dia bisa gauli. Begitu aturannya. Karena ini budak sudah ada zaman perbudakan, Islam masuk dengan aturannya. Tapi kata Nabi, bagi tuannya wanita, dia punya budak laki-laki, tidak boleh. Bahkan kata Rasulullah, apabila kalian wanita punya budak laki-laki, maka berhijablah darinya. Ya, jagalah dirimu, jagalah auratmu. Jadi apalagi mau berhubungan, tidak boleh. Kita bahas ya. Kemudian si tuan, yang lalu sudah kita bahas, si tuan yang punya budak, kalau kita pikir-pikir bagus juga ya. Tapi tidak gampang juga orang punya budak, orang-orang kaya. Jadi si tuan, ini budaknya perempuan, dia tidak bisa gauli. Ya kan? Kalau budak ini ada suaminya, itu berlaku, tidak bisa sembarangan. Jadi suaminya ya budak juga, statusnya budak juga. Maka kalau dia tidak punya suami, tuannya gauli dia jadi hamil, maka ini yang namanya umur walad. Dia punya anak tuan, anak majikannya. Maka ketika nanti melahirkan, ini anak jadi status orang merdeka. Karena dia punya nasab bapaknya. Kalau wanita kan tidak bisa nasab budak kan. Itu yang tidak boleh. Jadi bahkan kata Nabi, apabila kalian wanita yang punya budak laki-laki, maka berhijablah, berlindunglah dari mereka. Jadi aturan-aturan hijab itu tetap harus berlaku. Ya, jangan main-main, Pak. Jadi selain nanti salah semuanya, baik kita laki-laki dengan perempuan, masalah aurat itu paling penting. Bukan hanya perempuan, laki-laki. Jadi yang harus kita jaga ya tentu kita punya orang pusat dengan itu laki-laki. Perempuan ya anggota tubuhnya selain wajahnya dengan telapak tangan. Ini dijaga betul. Ini kita punya saudara-saudara yang mudah-mudahan yang haji jadi 50 semua. Itu kita harap. Hanya keadaan pergi pakai jilbab, pulang sudah tidak pakai jilbab. Ini juga ironis saudara-saudara kita ya. Ibu-ibu kadang pakai jilbab pergi. Pas sudah pulang, jilbabnya lehernya sudah dikasih kelihatan. Jadi tidak ada satu mazhab pun ahli sunnah ya bahwa leher itu bukan aurat bagi wanita. Aurat itu. Ini minimal tutuplah sederhana. Karena leher itu aurat. Masa dari tanah haram buka aurat, waktu pergi tutup aurat. Ustaz. Sedangkan ditanya bagaimana tanda-tanda haji yang mabrur? Salah satu tanda-tanda haji yang mabrur, ketika dia pergi dengan pulang, itu ada perbedaan. Ketika dia pulang, takwanya meningkat. Itu kan selain pakai uang haram itu beda lagi. Takwanya harus meningkat. Justru kalau kesana, makanya Nabi sampaikan, kalau kesana kita masih banyak penyakit hati, masih riya, masih sum'ah. Harusnya
Kalau sudah pulang, itu sudah kan di sana juga menyembelih. Semuanya itu disembelih, rianya, sum'anya itu tidak. Rianya bertambah. Ya, kasih dia emasnya. Emas dari perlihatkan, aurat lagi dibuka. Jika saya, ini ironis, ini kesedihan kita. Rugi loh. Jutaan, puluhan juta, bahkan 100 juta lagi. Kalau tidak ada efek. Yang lalu sudah kita bahas. Bulan haji, pergi haji, sebelum umrah, timbangannya bagus. Pas sudah pulang, timbangannya sudah mirip-mirip. Alasan kita kenapa sih? Mau bayar utang, tapi tidak ada kalangan, itu bahaya. Jadi bayangkan sama budak saja bagi wanita yang kuatnya, hijabnya tetap dijaga. Beda lagi kalau auratnya budak. Auratnya budak itu lebih ringan. Ya, auratnya budak itu lebih ringan. Jadi ketiga sama Umar bin Khattab sampaikan semua. Jadi auratnya budak, bagi budak perempuan, auratnya laki-laki orang merdeka. Ya, jadi bagi budak perempuan, auratnya cukup lutut dengan pusat. Jadi kalau ada untuk perempuan tidak mau hanya tutup lutut dengan pusatnya, berarti budak. Karena Nabi kasih aturan begitu. Jadi kasih aturan begitu. Karena dia bisa dipakai sama tuannya, masalah. Bisa dipakai sama tuannya, justru kelihatan sadis, ya kan? Kenapa dia bisa dipakai sama tuannya? Justru maksudnya Nabi, kalau dia dipakai sama tuannya, ada kemungkinan budak ini berubah status, ya kan? Kalau tuannya mau pakai dia, sudah jelas dia bersih. Namun dia mau pakai yang kotor, minimal kamarnya diperbaiki, bahkan bisa-bisa dia hamil. Ya kan begitu. Kalau dia hamil, ya bisa-bisa punya anak itu orang merdeka. Dan bisa-bisa istrinya juga nih. Kalau ini ya berarti merdeka juga. Jadi ada kemungkinan. Makanya dibolehkan. Itu. Apa sih? Apaan? Ada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi yu'dal mukatabu bikadrin ma ataka minhu biyatan aghur wa bikadrin ma rakka minhu biyatan abdi. Ini sama. Jadi kalau ada orang mukatab yang dari mencicil, ya, umpamanya harganya dia cicil dirinya 100 juta, tiba-tiba dia baru bayar 50 juta. Apabila terjadi kafarah, dia membunuh, kan? Maka dia setengah dari, kan diatnya orang merdeka 100 kuda, kan itu. Kalau membunuh, dia sengaja. Kalau diatnya budak 50, tapi dia sudah lunasi setengah dirinya, maka dia hanya bayar 25 setengahnya saja. Begitu kadarnya. Tidak banyak. Nah, kemudian di zaman Nabi sudah katakan auratnya budak bagi laki-laki, tadi bagi perempuan. Bagi laki-laki, yang penting kemaluannya dengan umurnya tertutup. Makanya memang ada film-film dulu kan, sebenarnya memang budak dimudahkan. Gitu. Karena mereka juga tidak bisa dipakai sama tuannya yang perempuan. Beda dengan laki perempuan. Jadi perempuannya auratnya hanya lutut dengan lutut pusat dengan lutut. Orang mereka ya ada aturannya lagi kan. Jadi teman-teman sekalian,
Umar an Amr bin Al-Faris akhi Juwariyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi Amr bin Al-Faris ini iparnya Nabi, karena dia ini adalah saudara laki-lakinya Juwariyah, istri Nabi. Berkata jadi istri Nabi Juwariyah, Ma'taraka Rasulullah SAW inda mautihi. Ketika Nabi meninggal, Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Walaupun pada saat itu ada harta dia. Jadi ketika Nabi meninggal, Nabi inda mautihi dirhaman wala dinaran. Nabi tidak meninggalkan dirham, emas dan perak. Ya, harta. Wala abdan. Nabi tidak meninggalkan hamba sahaya, karena hamba itu juga aset. Jadi Nabi punya hamba ada dua hamba sahaya Nabi. Dalam hadis sahih itu ada dua dalam sejarah, yaitu Maria tadi Al-Qibtiyah, kemudian Raihana binti Zaid. Jadi ini hamba perempuannya Nabi. Sebelum Nabi meninggal, Maria dikawini, jadi merdeka. Punya anak Ibrahim meninggal. Kemudian Raihana dimerdekakan sama Nabi. Jadi Nabi tidak punya harta budak. Nabi punya budak dua. Satu ada tapi bukan budaknya Nabi, pemberiannya Khadijah, Zaid bin Haritsah, sudah dimerdekakan lebih dulu. Karena diangkat menjadi anak angkatnya Nabi. Jadi Nabi punya budak juga. Tapi satu dikawini, satu dimerdekakan. Maka ketika Nabi meninggal, Nabi sudah tidak punya budak. Wala ammatan, budak laki-laki atau budak perempuan. Nabi sudah tidak punya waktu meninggal. Wala say'an, tidak punya segala sesuatu. Illa bagalatahul baida'a, kecuali ada keledai putih kecil. Ya kan, ada sempat Nabi tinggalkan keledai. Kalau kita sekarang apa, kuda lah ya. Nah, kuda putih. Wasilahahu, ada senjata perangnya Nabi. Senjata perangnya Nabi ada. Kemudian wa'ardan ja'alaha sadaqatan. Ada juga sedikit tanah yang Nabi tempat. Ada sedikit tanahnya Nabi. Tetapi sebelum meninggal, ja'alaha sadaqatan. Nabi sudah sedekahkan, masukkan dalam kas negara. Subhanallah. Luar biasa Rasulullah. Ya. Kenapa ketakutan Nabi? Makanya Nabi sudah ambil standar yang tertinggi untuk melaksanakan sesudah. Sehingga ketika Abu Bakar ambil tongkat estafet menjadi khalifahnya Rasulullah, Abu Bakar tidak bisa buat apa-apa. Sebelum beliau meninggal, masih ada toko-tokonya ketika di zaman jahiliyah waktu Fathul Makkah diambil kembali sama Abu Bakar, toko-toko tekstilnya, toko-toko kainnya Abu Bakar. Maka itu semua dijual karena Abu Bakar tidak dikasih pergi menjual lagi waktu jadi khalifah. Semua dimusyawarahkan, dilarang untuk pergi menjual karena mengurus orang banyak, harus konsentrasi. Maka digaji lah Abu Bakar sama kas negara per bulan sekian. Ternyata kata istri Abu Bakar, Asma radhiyallahu anhu, nanti meninggal baru dia tahu. Nabi catat. Setiap bulan gaji yang dikasih, Nabi catat. Setiap bulan yang dikasih selama dia jadi khalifah, Nabi catat. Bahkan ketika akhir bulan, dia panggil istrinya Asma. Sebelum terima gaji lagi, ada berapa yang tinggal? Dari gaji sebelumnya ada berapa yang tinggal? Diambil sama Abu Bakar. Dari istrinya diambil sama Abu Bakar, disimpan sama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar rasa-rasa mau meninggal, ini orang saleh. Tapi jelas minta izin Israel kan, beliau tabe ya Rasul, mau dicambuk boleh tidak? Nabi Musa mau dicambuk boleh tidak? Itu Nabi. Tapi kalau orang saleh pasti ada bisikan. Kita sendiri yang tahu, ya itu pasti ada. Kalau Rasulullah summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Tafsir mengatakan orang yang istiqamah, orang yang bertakwa, malaikat datang akan memberitahu kepada dia. Dibisikkan, jangan takut, jangan bersedih. Dia tahu mau meninggal. Jadi Pak, mau meninggal.
Jadi ketika itu dikumpul sama Abu Bakar. Setelah meninggal, Abu Bakar jual semua toko-tokonya apa untuk membayar gaji yang diberikan negara. Maka kata Asma, kata istri Abu Bakar, Ummu Roman, kata istri Abu Bakar, sebelum beberapa hari meninggal, semua itu dibawa, dipanggil itu bendahara negara. Ambil semua ini, toko-toko saya nilainya sama dengan catatan yang saya pernah makan. Luar biasa. Sampai dia meninggal. Jadi dia karena Nabi sudah buat fondasi bagus, maka dia harus ikut itu fondasinya Rasulullah. Jadi tidak dikasih, artinya tidak dikasih kerja dunia, jangan nanti terganggu. Kan begitu. Maka Abu Bakar sudah buat fondasi bagus untuk Umar. Jadi Umar tidak bisa buat apa-apa juga. Jadi satu kisah ketika Umar sudah jadi khalifah, sudah pernah saya sampaikan. Anaknya datang mau berbicara dengan Umar. Wahai Abi, saya ada urusan penting. Umar bin Khattab tanya, urusan negara, urusan agama, atau urusan pribadi? Ternyata dia mau bicara curhat tentang istrinya. Kalau urusan pribadi, matikan lampu dulu. Dulu ke listrik kan? Ini kan lampu apa? Lampu teleskop atau obor, matikan. Kenapa ya Abu? Karena ini adalah uang negara. Ya kan? Ini dari kas negara yang lampu. Maka dibunuh lampu. Baru dia bicara dalam keadaan gelap. Ini Ibnu Umar yang kecil. Bayangkan. Luar biasa. Jadi Umar sudah pasang hal yang bagus untuk Utsman, begitu seterusnya. Jadi luar biasa. Bukan 11 triliun lebih. Ya? Bukan 11 triliun lebih. Mungkin kalau 11 triliun memang ditaruh di masjid sini, aduh boleh nih bos. Disusun boleh. 11 triliun boleh. Allah luar biasa ya. Para sahabat Rasulullah SAW luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Luar biasa ketakutan mereka ya. Bahkan pernah Umar bin Khattab itu naik atas mimbar, sempat jadi perbincangan karena dari kas negara setiap tahun ada dibagi juga. Umar ini kan orangnya agak besar. Jadi sahabat yang lain bilang, ini Umar berarti lebih dia dapat kayu. Jadi walaupun dia khalifah jadi perbincangan. Karena kalau jatah kayu untuk Umar ya kira-kira saya dengan harus sahabat. Kalau dikasih 1 meter untuk buat baju, sahabat cukup. Jelas saya tidak cukup. Jadi ketika saya bisa buat itu barang, jadi pertanyaan, berarti ada kain lebih. Tapi Umar sudah tahu. Umar sampaikan di atas mimbar, wahai kaum muslimin, ini baju saya bisa pakai, saya bisa jahit, karena ada jatahnya Ibnu Umar, jatahnya anaknya. Jadi ternyata anaknya Ibnu Umar nggak jatah, dia kasih sama bapaknya supaya jadi satu baju. Dia sampaikan di atas mimbar supaya orang tidak curiga. Luar biasa transparansinya Umar bin Khattab ya. Kalau dipikir luar biasa, hal yang sepele. Karena pembagian baju sama. 1 meter kain umpama. Jadi tidak mungkin orang yang jumud bisa cukup. Ternyata Ibnu Umar bawakan bagiannya, wahai bapakku, ini pakai saja, tambah. Nah bapak tidak cukup. Ini harus disampaikan sama Umar di atas mimbar. Kalau sekarang ya disampaikan ke publik lah. Mungkin dengan cara apalah, begitu kira-kira. Sampai tingkat itu Pak. Luar biasa ya, sahabat-sahabat tadi. Wajar mereka yang diri bukan sholat. Kita kan kalau sekarang orang bilang Allah dulu. Allah dulu, tidak ada cerita. Jadi itulah tidak ada. Bahkan riwayat Aisyah, Nabi itu tinggalkan saya hanya ada satu tempayan yang dipakai untuk mencuci air dengan satu ibrik, satu cerek, dengan satu serbannya Nabi. Karena Nabi itu kalau dikasih hadiah pasti 1-2 kali di depan orang yang memberi hadiah, setelah itu Nabi hadiahkan lagi. Nabi paling sering nih, oh ini kudamu bagus ya Rasul, ambil. Kalau kita agak sulit, karena nanti orang mau pendek kan, bagus itu, ambil. Oh ini. Jadi Nabi begitulah model. Wa ada Ibnu Abbas, dua hadis lagi.
Qala Rasulullah ayyama amatin waladtu min sayyidiha fahiya hurratun ba'da mautihi. Ummul walad. Jadi mempunyai anak dari tuannya ya. Jadi seorang yang ummul walad, dia punya anak dari tuannya, maka setelah meninggal ibunya juga otomatis merdeka ya. Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu Rasulullah man a'ana mujahidan fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah. Jadi yang lalu kan kita sudah bahas. Berjuang di jalan Allah itu yang paling pertama kital. Ya, ketiga agama dirongrong, ketiga negeri kita diserang. Itu yang berjuang fi sabilillah. Yang kedua kalau lagi kondusif berarti guru yang mengajarkan murid-muridnya ilmu. Kemudian penulis buku yang menulis ilmu itu orang mujahid semua. Kemudian tukang azan, orang yang muazin di masjid, itu semua fisabilillah. Orang yang menuntut ilmu agama, itu semua fisabilillah ya. Jadi barang siapa yang berjuang di jalan Allah, au arima fi usratihi, au garima fi usratihi, atau orang yang memudahkan orang yang susah ya. Memudahkan orang yang susah ini banyak modelnya. Meringankan orang yang berutang, membayarkan utang, atau carikan solusi dalam pikiran yang terbaik, bantu ala kadarnya, memberikan makanan dan sebagainya, memudahkan orang yang susah, yang lagi galau, yang lagi pusing, tapi jangan galau terus. Nanti jelas orang rumah sudah tidak terima karena setiap ente datang galau terus ente. Kapan ente bantu saya? Ente terus yang saya bantu kan? Memudahkan orang yang susah, au mukatabam fi rabbati, atau memerdekakan budak. Nah, ini nanti disampaikan lagi dalam penutup hadis. Maka azallahu Allahu yawma la zillu illa zilluhu, rawahu Ahmad wa sahihahul Hakim. Maka Allah akan beri nanti dia perlindungan di mana nanti tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Jadi orang-orang yang jihad fisabilillah, kemudian orang-orang yang biasa membantu orang dalam kesusahan, kemudian orang-orang yang memerdekakan budak. Ya. Nah, tentunya sekarang ini kalau perbudakan yang tidak ada, Anda punya pekerja ingat ya, pembantu rumah tangga ya. Itu pembantu rumah tangga bukan budak, bukan hamba sahaya, jadi tidak sama. Nah, jadi paling tidak Anda punya karyawan, mudahkan. Gajinya tepat waktu dibayar. Ya kan pakai standarnya Nabi. Kalau zaman Nabi itu tidak ada orang digaji bulanan, tidak ada. Nah, nanti sudah modern sekarang ini baru ada gaji bulanan. Jadi di zaman Nabi itu orang digaji harian. Sehingga kata Nabi, bayarlah upah buruh, bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya keluar, sebelum dia pulang mandi, maka bayar upahnya. Nah, kalau di zaman Nabi itu upah per hari. Karena tauhidnya orang masih betul, belum tentu hidup lagi besok. Kan begitu, tauhidnya orang masih bagus. Kalau kita kan hari ini sudah yakin masih hidup besok karena masih ada beras di rumah, masih ada tabungan. Kita anggap kita yakin begitu. Jadi senantiasa buat orang mudah ya. Maka Allah nanti buat kemudahan kita di hari kemudian. Jadi barang siapa juga persulit orang, maka Allah juga nanti persulit kita nanti di hari kemudian. Jadi sebenarnya ketika Nabi sudah meninggal, apa perbudakan habis? Tidak habis. Bahkan ketika Khulafaur Rasyidin tidak habis. Tetap masih ada itu perbudakan, tetapi sudah sedikit. Utamanya di mana perbudakan terakhir kali? Bukan di Afrika, di Arab Saudi. Jadi di muka bumi ini perbudakan terakhir kali itu di Arab Saudi. Nah, jadi
kalau kita lihat, jadi ada juga walaupun non Muslim, apa saya Presiden Amerika ya, yang ada di dolar itu, siapa? Abraham Lincoln. Itulah termasuk andilnya besar juga. Jadi ketika itu ada perubahan Arab Saudi, ada peta perubahan mau modern, Saud ya, sebelum Saud namanya Saud mau modern. Dia butuh dana, butuh dibantu militernya, tentunya ekonominya harus serasi dengan militernya semuanya. Jadi Amerika mau kerjasama, ya Mbak Nur, mau kerjasama tapi bagus. Ini bapak kemanusiaan, Abraham itu kan bapak kemanusiaan. Dia mau kerjasama dengan Arab Saudi, asal Arab Saudi hapus perbudakan, supaya tidak ada lagi perbudakan di dunia ini kan. Di dunia modern, kok masih ada perbudakan? Memang Arab, jadi makanya jangan heran hari ini masih Arab jahiliyah masih ada, bahwa otak-otaknya yang kacau itu masih ada. Jangan bilang di sana Ka'bah, semua hatinya orang lurus, sama, tetap ada setan. Ya? Makanya TKI kita, apalagi TKW wanita, ya wajar lah, karena mereka anggap itu budak. Mereka anggap budak. Jadi dia pakai, dia gauli, bebas. Karena memang dianggap seperti itu. Dan pemahaman seperti ini hari ini masih ada. Ya, masih ada. Pemahaman seperti begini masih ada hari ini. Karena model budak ini kan gampang saja. Beli hamba sahaya di pasar, ya enggak? Baru pakai. Kan bisa kan? Apa bedanya dengan kontrak? Nah, nanti larinya ke sana. Lebih luasnya ke sana. Jadi kontrak saja. Bos, kontrak 1 minggu. Setelah itu ya otomatis cerai. Jadi jangan sampai. Ini sudah tidak ada. Jadi Arab Saudi, jadi Amerika juga punya andil perbudakan itu luar biasa. Karena perbudakan di Amerika, utamanya warga-warga asli Indian, itu sudah habis, jadi orang merdeka semua. Tapi di Arab Saudi masih ada. Bayangkan itu mahluknya di Arab. Maka nanti ada perjanjian, kami bantu Anda sistem ekonominya, militernya, tapi dengan catatan perbudakan hapus. Makanya sampai hari ini Arab Saudi tetap harus tunduk sama Amerika. Sampai kapanpun itu tunduk. Jadi kira-kira ada masalah.